sangat disayangkan ya. Ini sebagai orang yang lahir di Medan, kadang-kadang datang ke Medan, begitu kita masuk, ya sumuk kita rasa Medan. Saat ini ya. Sumuk. Apalagi kalau aku sudah berada di Simpang Waspada itu, Simpang 4, itu kantor kedulu. Itu kalau kita datang dari jalan sana, dari arah Menara Air itu, Oh, Tirta Nadi. itu udah ada rel kereta api. Sekarang udah di atas tuh enggak? Belum. Ah, Juga. Oke, itu satu. ada di atas Tapi dipakai untuk Jalan Pandu. tapi itu dipakai untuk ke airport langsung barangkali. Iya. Masih dipakai ke bawah. Udah itu sampai situ ada lampu merah, waspada. Belok kanan Jalan Pemuda, pasti macet. Every time. Kecuali kalau tengah malam, Bang. Tengah malam pun ada begal juga. Menurut aku begini, decision maker yang pertama orangnya siapa gitu. Di sini ada wali kota, ada polisi, ada DDLDR, ada yang lain. Siapa ini yang mengetok palu? Bang, lakukan ini. Apakah itu tanggung jawab wali kota? Wali kota lah. Iya. Wali kota. Jadi yang berkoordinasi dengan polisi lalu lintas. Iya. Tapi trayek-trayek itu kan polisi yang menetapkan, bukan wali kota. Dia nggak pandai itu kan. Koordinasinya ke Poltabes koordinasinya. Baru Poltabes nanti memerintahkan lalu lintas, mungkin sabara, intelijen, dan lain sebagainya. Karena perlu juga dicari penyebabnya. Apakah ada campur tangan OKP di situ sehingga banyak orang jualan dan lain sebagainya? Ketua. Apakah ada orang bagian dinas perhubungan atau dinas pasarnya nerima upeti dari yang jualan-jualan itu, maka dibiarkan. Itu intelijen yang bisa nyari. Berapa mereka bayar per hari, per minggu, per bulan. Ya. Kalau sudah dapat akar masalahnya, jadi kita bukan mencari siapa yang bertanggung jawab, tapi kita harus lihat. Jadi kelemahannya ini mungkin aku rasa di kepolisian ya. Nah, aku harus bilang gitu, aku anak polisi juga, tapi bilang polisi salah ini. Kalau anak polisi awak bilang tidak. Nggak tegas. Tidak, bukan masalah tidak tegasnya. Anggaran di polisi itu terbatas. Tidak bisa dia banyak melakukan kegiatan di situ. Sesuatu berlalu lintasan jalannya yang mau ditertibkan, harus lengkap rambunya, harus lengkap markanya. Itu baru bisa kita nindak orang. Kamu kok ngelawan arus? Pak, nggak ada rambu, dilarang masuk Pak, saya masuk aja lah katanya. Tunggu dulu bos. Kalau dibilang anggaran polisi kecil, aku agak kurang yakin juga. Polisi ini adalah institusi yang paling nomor 1 di sekarang ini. Lebih hebat pendapatannya dari tentara. Ya, dan pendapatannya betul. Ya, dan laporannya pun langsung ke presiden. Iya. Bagaimana? Sekarang di Polda Sumut aja. Itu untuk membangun tahanan dan perpustakaan aja 9,8 M. Tunggu dulu. Mana? Kalau ini saya protes dulu. Yang besar itu mungkin untuk yang lain, untuk tahanan, untuk reserse. Kalau lalu lintas dia kecil, tidak besar. Karena dianggap polisinya bisa cari sendiri gitu. Dana rekayasa lalu lintasnya tak ada. Nah, itu dia. Itu kan di Mas Lantas, yang bagian rekayasa pengaturan arus dan lain sebagainya. Itu nggak punya biaya. Iya. Kecil sekali. Yang ada cuma biaya patroli, biaya tilang. Tapi kalau biaya edukasi untuk ke masyarakat hampir tak ada. Dulu lalu lintas tuh dikasih mobil tapi tak dikasih bensin. Nah, dia cari uang. Betul. Memang jadi repot ya. Jadi gini, tunggu dulu. Apakah kebijakan melakukan perubahan dalam 16 lokasi sekaligus serentak itu menyusahkan masyarakat? Kenapa tidak bertahap ya? Harusnya bertahap. Nah, itu dia. Harusnya bertahap. Kalau dia sekaligus, tenaga personilnya tak cukup. Kemudian tidak akan terlihat ketegasannya dalam melakukan penindakan. Ya, dia harus bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi kita tunjukkan ketegasan di situ. Semuanya kan harus ada simulasi, ada teknologi, berapa jumlah kendaraan di Medan, berapa pertambahan, berapa beban jalan itu berapa itu yang harus dihitung. Mantap. Betul. Masa nggak bisa dihitung itu? Gampang hitungnya kok. Bukan kita yang hitung, selesai. Enter. Oh, nggak bisa ini. Oh, di sini bocorkan dulu. Ini dipisahkan. Ini dibagi. Ini disatukan. Itu kan masalahnya. Kita buka satu layar lebar, satu orang bermain. Ini nggak bisa. Hanya simulasi. Kita tidak betul. Yang kedua, kita perlu berpikir jalan sebidang. Artinya, juga harus ada
ke bawah juga harus ada. Itu dipikirkan. Sebetulnya masalah itu sudah dirangkum dalam RPJMD. Sekarang pertanyaannya, apakah OPD masing-masing itu membaca nggak RPJMD? Artinya 5 tahun yang akan datang, ini akan kita hadapi. Jadi kalau permasalahan kendaraan-kendaraan ini yang tak ada tempat parkir dan lain sebagainya, ini salahnya pemerintah daerah. Kenapa mengeluarkan izin usaha? Karena AMDAL-nya tidak diperhatikan. Ada sebuah bank ya yang kapasitasnya mungkin parkir mobilnya bisanya 10 mobil, tetapi nasabahnya mungkin ada ribuan orang. Kemudian terjadi parkir berlapis dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah yang punya bank, kenapa buat bank di situ? Lulus nggak AMDAL-nya? Saya rasa AMDAL-nya nggak lulus, dia bayar biar lulus. Ini perlu kajian-kajian seperti ini. Dan dengan adanya acara ini, mudah-mudahan minggu depan, saya akan membuat konten Medan Bicara. Saya akan kupas tuntas semua permasalahan di Medan. Mulai dari trotoar, parkir, tiang listrik, tiang telepon, yang satu simpang ada 7 sampai 12. Kemudian marka yang tak jelas, api yang tak bagus, saya akan bicara, biar ke depan Medan ini lebih baik. Saya akan buat channel itu. Kita lihat yang bermain ini memang uang lah. Sekarang cuma lah parkir. Dulu pernah trotoar itu kan, dibikin jalan naiknya, jadi tidak lagi ada trap. Kenapa? Supaya bisa parkir di trotoar. Nah, itu kan salah juga sebetulnya. Yang paling enak kalau kita parkir Kampung Kleng lah, tinggal panggil aja sini. Nih. Kasih 10.000 di mana parkir boleh, tengah jalan pun boleh. Betul. Ya. Abang sini aja bang, abang tunggu aja, nanti saya atur. 10.000 itu bisa setengah jam kita pergi. Di mandi lapis 2 pun boleh. Nah, itulah Medan ini. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bung Wara tadi ya. Kembalikanlah fungsi kepolisian itu. Jangan sampai diambil alih oleh semuanya oleh Dinas Perhubungan atau LAJR tadi. Bukan masalah diambil alih oleh Dinas Perhubungan, tak mampu polisi nanganinya. Jumlah polisi terbatas, itu satu. Yang kedua, saya Kasat Lantas itu anggota saya lebih kurang ada 400 lebih, mendekati 500. Kasat Lantas yang sekarang paling anggotanya cuma 100 orang. Karena yang lain dibagi-bagi ke polsek-polsek. Jadi Kasat Lantas tak bisa kendalikan secara keseluruhan. Mereka di bawah kendali Kapolsek. Jadi kinerjanya tidak semua Kapolsek memahami tentang lalu lintas. Tapi kalau Kasat Lantas, dia kan paham, dia mengerti. Memang itu bidang kerjaannya. Jadi pengaturannya pun dia gampang. Karena sudah dibagi-bagi per polsek-polsek, tidak semua Kapolsek mengerti, memahami, dan peduli dengan lalu lintas. Ya. Tapi sebetulnya ya, kalau aku lihat, ini sorry, yang aku tahu, ini orang-orang kayak Pak Safwan ini, itu sekolahnya tuh di Belanda itu, soal lalu lintas itu. Saya selama polisi perwira, semua sekolah saya lalu lintas. Nah, betul. Seharusnya tidak masalah. Tapi bagaimana sumber daya manusia pun dikurangi. Betul. Ya repot juga ya. Bung Safwan, sebenarnya persimpangan di Kota Medan ini paling banyak atau gimana, Bung? Bukan paling banyak, terlalu banyak. Oh, Persimpangannya. Ya, jalan tuh ya. berjalan 100 meter bisa ketemu 4-5 simpang. Ya, betul. Itulah dia Kota Medan itu. Bagaimana caranya orang-orang di Medan ini, Dinas Perhubungan, koordinasi dengan Satlantas, bikin sealiran dia. Jadi nggak muter-muter. Jadi bila perlu nggak usah pakai lampu merah, dia bisa jalan terus mengalir. Ya. Itu yang terbaik. Karena terlalu banyak kali cross. 100 berapa? 50 meter cross, 50 meter cross. Ya, betul. Sehingga pemasangan lampu traffic light pun tak berguna ya. Lampu traffic light percuma dipasang kalau tidak dikontrol. Karena durasinya itu ada. Itu perlu diperhatikan. Perlu ada pusat pengendalinya. Begitu jam sudah menentukan di atas jam 9, robah durasi-durasinya semua. Pada saat tengah malam jam 12, robah lagi durasinya. Janganlah orang berhenti di lampu traffic light. Nanti kena begal. Bikin lampu hazard saja kalau sudah jam 12 ke atas. Itu pengaturannya dari kantor polisi itu kan? Dinas Perhubungan. Oh, perhubungan. Itu guna simulasi. Betul. Jadi nanti kita berhenti pun ada lampu ngecek berapa meter antrian ini. Kalau antrian biasanya 1 menit dengan antrian sekian, itu bisa dirubahnya tidak sampai 1 menit.
Itulah guna simulasi. Komputer yang bekerja, jangan otak orang. Jadi begini, Jai, Ya, Pak. sekedar barangkali tambahan aja mungkin ya. Kalau itu yang Jaya maksudkan, itu sebenarnya ada di Dinas Perhubungan. Ya, tapi tidak difungsikan sampai sekarang. Buktinya apa? Kalau dulu kami kan mendapatkan laporan setiap pagi itu. Mana daerah macet. Bahkan kalau dulu kan nampak di TV itu. Ya, digambarkan di TV. Mana yang paling padat, paling apa. Di awal 1 bulan, 2 bulan itu jalan. Bulan ketiga sudah tak ada lagi laporan itu. Bang Ali, kita jago membeli, jago memasang, merawat. Nah, itu dia. Ya, jadi benda itu ada, tapi itu tidak difungsikan lagi. Iya. Dulu kita kan bisa melihat dari TV ya. Di Iya. TV yang digambarkan oleh polisi lalu lintas kan. Ini daerah sini Semarang, ini apa semua kan begitu ya. Nah, di Medan sendiri itu pun ada. Tapi itu kembali aku bilang, 2 bulan atau 3 bulan bagus tuh, masih lancar. Ada tiap laporannya, daerah Jalan Gatot Subroto macet begini apa semua. Berdasarkan kontrol orang tuh. Tapi ke bulan ketiga ke atas udah tak ada lagi. Karena biaya perawatan nggak ada, Bang. Medan kan ingin menjadikan kota metropolitan dengan sudah mempersiapkan e-tilang itu kan. Bung Sapon melihat bahwasannya fungsi e-tilang ini bisa nggak untuk menjadikan apa kepada masyarakat? Tilang tuh bagus, tapi untuk saat ini belum efisien. Ya, belum mendidik. Tapi kalau main manual seperti biasa, kita tahu apakah platnya palsu apa tidak. Nanti kalau dia pakai e-tilang, dia foto, tiba-tiba platnya palsu. Tiba-tiba sudah berpindah tangan. Pada saat kita kirimkan surat tilang ke alamat tersebut, ternyata kendaraan sudah dijual. Kan merepotkan petugas akhirnya. Jadi perlu juga untuk melakukan manual. Jadi biar tahu, saya minjam kendaraan Ayah Halis. Begitu saya pakai, kena tilang. Saya balikkan sama Ayah Halis. Ayah Halis yang korban nanti. Nah, jadi kasihan. Ya boleh saja bisa. Tapi untuk Medan saat ini masih belum efisien. Boleh digunakan? Boleh. Ya, tapi perlu juga manual. Kemudian satu lagi ya, kalau digunakan tilang manual, bisa saja kita kena tilang sama polisi, dendanya 250. Tetapi begitu ikut sidang, nanti hakim ketok palu 50.000 dendanya. Tapi memang itu harus terus-menerus kita suarakan. Kalau tidak kita suarakan, perubahan itu tidak akan ada. Ya terserah orang menilai kita bahwasanya, tetapi kita atau saya secara pribadi tetap menyuarakan perubahan-perubahan itu tadi. Jadi memang ya seperti yang kita diskusikan ini juga, Bang. Itulah ciri-ciri khas Medan ini kan. Ya, itulah karakter orang Medan. Karakter kultural masyarakat Medan berlalu lintas. Contoh yang jelas misalnya, saya kalau berkendaraan di Medan ini, cuma di Medan ini yang awak lihat, atau terkejut-kejut, klakson suara mobil orang. Jadi kalau di Jakarta itu saya tinggal di tempat adik, ada orang datang bawa mobil masuk ke rumah, di hadapan rumah adik saya itu. Dia klakson, ten, katanya. Saya bilang sama adik saya itu, enggak, kau tuh orang Medan itu ya, aku bilang. Iya bang, katanya. Kok tahu abang, katanya. Dari cara dia ngelekson mobil itu, aku bilang. Jangan-jangan bang Is pun udah di Bogor masih mainkan klakson tuh. Tapi mungkin karena dia udah lama di sana itu, karena kondisi kultural masyarakat sana itu sudah melekat di dalam dirinya. Saya yakin Bang Is itu pun kalau mejet klakson itu sudah, ya jarang lah. Kita tuh hanya mencet klakson kalau kita marah. Kalau kita klakson berarti marah itu. Saya akan buat YouTube khusus Medan Bicara. Saya akan berbicara tentang permasalahan Kota Medan biar orang yang di luar paham dengan Kota Medan. Ya, kita menginginkan Medan itu baik, tapi kalau nggak pernah kita beritakan, nggak pernah kita tayangkan keadaan yang sebenarnya, masyarakat nggak akan tahu. Termasuk pendirian lampu-lampu pocong itu, lampu hantu pocong. Dengan ada collab seperti ini, kemudian hasilnya bisa kita tegur pemerintahan Kota Medan. Kita mengingatkan ya, bukan menghujat. Kalau kita tidak mengingatkan, kita khawatir Medan nggak akan pernah berubah. Dengan kita berbicara ini, kita berharap Medan akan berubah. Kita tidak dendam sama pejabat-pejabat yang ada di Medan. Kita sebagai alat kontrol aja kepada pimpinan di Medan. Mungkin mereka nggak sempat terjun ke bawah, maka kita buka karena permasalahan yang sebenarnya. Jadi dengan kata lain kita biarkan adu dan menggantung. Karena kita lihat, kalau orang bilang Allah bisa karena biasa, nanti terbiasanya jalan tuh. Tak macet lagi katanya. Itu bukan penyelesaian. Itu kan butuh waktu. Jadi dengan kata lain,
bagaimanapun kita harus bersuara. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Betul, betul. Tapi Ya. Bang, beradaptasi itu bukan berarti mengalah dan membiarkan, tidak juga. Ya, Kita harus selalu konsekuen dan beradaptasi tetap terhadap perkembangan situasi Kota Madya Medan. Tetapi juga harus ada evaluasi. Tanpa ada evaluasi, kita tidak akan bisa melakukan perubahan-perubahan. Artinya, di dalam konteks perubahan lalu lintas sekarang ini sudah hampir 1 bulan. Ada nggak evaluasi yang dilakukan oleh wali kota? Kalau ini dilakukan evaluasi, maka dia akan bisa dalam waktu secepat itu melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kekurangan-kekurangan yang dianggap oleh masyarakat itu kurang, mengganggu masyarakat itu tadi. Jadi dengan adanya apa yang kita diskusikan ini, kita harapkan ini jangan hanya masyarakat yang mendengar, bahwasanya bagaimana supaya pembicaraan-pembicaraan kita ini didengar oleh wali kota dan jajarannya. Coba bicara tadi, Lara, aku lihat Ya. dia senyum-senyum. Jangankan didengar, diterge pun tidak. Nah, Oke lah, makin panjang kita berharap, yang berharap kecewa, yang menganggap melepaskan kata Kopingho. Kita jumpa lain waktu. Pak Safwan, terima kasih. Yuk, Saya menyumbangkan pikirannya dan kami jadi terbuka matanya. Sedikit tapi belum besar-besar kali. Kita jumpa lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.